Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Yongsan University, Korea Selatan. Kedua universitas sepakat melanjutkan kerjasama dalam Twinning Program 2+2. Program ini merupakan realisasi dari salah satu butir MOU yang ditandatangani kedua rektor yang meliputi pertukaran dosen dan staf, pertukaran mahasiswa, pertukaran bahan ilmiah, publikasi, dan informasi, pertukaran kegiatan budaya, konferensi gabungan, dan program akademik, kegiatan penelitian bersama, dan publikasi. Itulah sebabnya dua pejabat teras UPI, yakni pembantu rektor bidang akademik dan hubungan internasional Profesor Haji Furqon MA PhD dan pembantu rektor bidang keuangan, sumber daya dan usaha Profesor Dr. Idrus Affandi SH melakukan kunjungan ke Yongsan University di Busan, Korea Selatan 19 sampai dengan 21 November 2012. Dua pembantu rektor UPI sekaligus menghadiri Dies Natalis Universitas Yongsan yang ke-30. Berkunjung ke Korea Selatan bulan November merupakan kunjungan di musim dingin karena suhu berkisar antara 4 derajat Celcius hingga minus 2 derajat Celcius. Iklim Korea Selatan dipengaruhi oleh iklim dari daratan Asia yang memiliki 4 musim. Musim panas di Korea Selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat Celcius. Sementara temperatur musim dingin rata-rata dapat jatuh pada suhu sejauh minus 10 derajat Celcius di beberapa provinsi. Menurut pembantu rektor UPI, Profesor Dr. Idrus Affandi, banyak manfaat di balik kunjungan delegasi UPI ke Yongsan University. Salah satunya tentang pentingnya bangsa Indonesia belajar mengelola sumber daya manusia. Yang dikunjungi saya adalah Yongsan University. Ya, di Korea ini saya kunjungi Yongsan University di antaranya itu, dan nanti di satu lagi akan dikunjungi di Seoul itu. Nah, kita harus sadar bahwa di dalam membangun bangsa ini bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kuat, yang disiplin, yang tangguh dan sebagainya. Kita konsepnya terbalik, yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Ya, ini yang konsep yang salah. Kalau memanfaatkan sumber daya alam itu dimanfaatkan itu bisa habis itu. Ya, sumber daya alam. Tapi kalau seandainya sumber daya manusia kuat, bagus, itu sumber daya alam bisa diberdayakan, digunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Contohnya di Korea. Di Korea ini adalah saya melihatlah pemanfaatan sumber daya alam ini adalah diberdayakan oleh manusia, karena orang-orang Korea ini di dalam pemberdayaan alam ini tanah sejengkal tapi bisa menghasilkan beberapa ton penghasilannya itu. Pabrik yang ini dan sebagainya ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita melihat tentang bangsa kita ini menghadapi gejolak yang sangat kritis, ya, masa depan kita, dan perlu ingat bahwa kita harus mempunyai pandangan seorang pemimpin yang visioner. Oleh karena itu, untuk melihat masa depan Indonesia ini harus bergandengan tangan antara hukum dan politik. Jangan dipisahkan. Ingat, Alvin Toffler mencanangkan Indonesia ini adalah tahun 2000 itu macan Asia, tapi kita jadi macan ompong. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya memohon pada menghadapi 2014, kita harus semua sadar, sabar, ya, tawakal. Bagaimana memilih pemimpin yang bagus, yang tegas, yang arif, yang nyaah kepada rakyatnya. Ini yang saya tekankan. Maka saya berkunjung ke Korea ini karena kemajuan teknologi Korea itu adalah sangat kuat. Dan ingat, saya lihat di Korea ini semua kendaraan yang digunakan
itu produk Korea sendiri. Tidak banyak menggunakan produk luar. Tapi kita selalu bangga dengan produk luar. Maka saya menyayangkan sekali orang-orang pandai di Indonesia sekarang sudah bekerja di berbagai industri besar di seluruh pelosok dunia ini. Delegasi UPI diterima sebagai salah satu tamu kehormatan dalam Dies Natalis ke-30 Yongsan University. Selain mengikuti ritual upacara, mereka menyaksikan para utusan menyampaikan ucapan selamat, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang direkam melalui video. Ritual peringatan hari lahir universitas selain diisi dengan upacara juga ditandai dengan keliling kampus dan disertai dengan menggotong spanduk secara bersama-sama sebagai upaya agar universitas mereka semakin maju di masa yang akan datang. 대단히 감사합니다. 이것으로 현판 전학 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. Setelah mengikuti jamuan makan siang, delegasi UPI mendapatkan kesempatan berkeliling kampus dan menemui sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Yongsan University ini. Pembantu Rektor UPI bidang akademik dalam kesempatan itu mengemukakan, meskipun Korea Selatan merupakan bangsa yang sekuler, namun kemajuan negeri itu dapat segera melampaui negara-negara tetangganya seperti Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Hong Kong. Sebab bangsa Korea bekerja sangat keras untuk mencapai tujuan hidupnya. Namun semua itu bertolak dari pendidikan yang mereka canangkan sejak usia dini hingga mahasiswa. Saya pikir memang itu sangat penting ya pertanyaan itu, karena jangan sampai secara ekonomi kita maju tetapi dalam bidang pendidikan, dalam bidang moral kita tidak maju, tidak cepat maju seperti dalam bidang ekonomi. Itu kan akan ada ketimpangan. Dan itu akan menimbulkan masalah kalau itu terjadi. Oleh karena itu memang pendidikan kita, pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya ya, pendidikan di sekolah, di rumah, di masyarakat, di kantor, politik, media massa dan lain-lain, memang harus membangun bersama-sama dua hal. Yang pertama memang kemampuan berpikir gitu ya, kemampuan berpikir, motivasi berprestasi, etos kerja yang tinggi, tetapi juga dibarengi dengan akhlak dan budi pekerti yang bagus, dengan karakter yang baik, dengan moral keimanan yang kokoh, sehingga ini akan terjadi keseimbangan kemajuan dalam bidang fisik, ekonomi, dan teknologi, tetapi juga tetap diimbangi oleh tadi karakter, keimanan, akhlak yang baik, sehingga akan terjadi manusia yang sempurna, yang seimbang antara yang tanah dengan ada ekspektasi yang lebih abadi, yang lebih agung, yaitu kehidupan di alam baka nanti. Di akhir abad ke-20, sebelum Indonesia mengalami reformasi, Indonesia disamakan dengan Korea Selatan sebagai New Emerging Forces di Asia. Kini Korea Selatan melaju dengan kencang, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik menyangkut kultur berpolitik, pengelolaan bangsa dan negara, hingga penanganan pendidikan yang masih tambal sulam. Kini saatnya bangsa Indonesia belajar kembali kepada bangsa Korea Selatan.